Baik, kemudian ada satu hal yang sama-sama kita pahami bahwa salat ini melebur semua kekeliruan kita, kesalahan kita, semua dilebur oleh salat. Kalau siam Ramadan dikatakan bisa menghapus semua dosa bisa dihapus di bulan Ramadan dengan syarat salat yang pandai menghapus dosa, dengan syarat pengendalian hawa nafsu, dengan syarat pikiran yang bersih dan tidak ngeres selama 24 jam kali 30 hari, dengan syarat menunaikan sholat yang diusahakan sempurna meskipun kita tidak pernah sempurna. Dilaksanakan dengan seperti itu bahkan berakibat kepada diterimanya permohonan kita untuk dihapuskan segala dosa-dosa kita di Ramadan ini. Berarti sholat itu sentral sekali ya, bisa berhubungan erat dengan Ramadan, berhubungan erat bahkan dalam ayatnya dengan zakat, dengan haji dan seterusnya berarti ya tanya. Untuk memudahkan saja, saya sering merenungkan bahwa sholat itu seperti jari jemari kita, persis seperti jari jemari kita. Bahwa syahadat itu seperti jempol, tapi jari jemari ini akan menjadi berfungsi kalau ada jempol. Namun jempol tidak banyak berfungsi tanpa jari telunjuk. Dan jari telunjuk inilah yang paling berkuasa. Jari telunjuk yang mengatur jempol, jari telunjuk yang mengatur jari tengah, jari manis dan kelingking. Dan jari telunjuk ini adalah sholat. Jari telunjuk inilah yang kemudian menentukan arah kemanapun hidup manusia. Itu jari telunjuk gitu. Sehingga dalam peristiwa contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya ini saya tidak merubah, ini hanya falsafah saja. Sesungguhnya rukun Islam itu hanya 2. Tanda kutip ya Ustadz ya. Dalam tanda kutip ini nggak boleh dipotong loh ya. ini hanya sebagai memudahkan. Yaitu syahadat dan salat. Di mana sholat itu akan terinterpretasi dengan zakat, puasa, dan haji. Itu berinduknya di dalam sholat. Sholat yang bermakna doa, bermakna pengabdian, bermakna penyerahan, itu ada di dalam zakat, ada di dalam haji, ada di dalam siam Ramadan. Sementara syahadat yaitu prinsip. Syahadat itu fondasi. Syahadat itu apapun harus di atas syahadat. Makanya kemudian syahadat adalah yang pertama. Sehingga kalau sudah berbicara semacam ini, maka sholat tanpa iman, akidah yang kokoh, keyakinan pada Allah yang kuat tidak akan pernah menjadi sholat. Contoh yang tadi saya sampaikan. Saya ingin sekali, semua kita ingin sekali, ya Allah, jadikan sholat ini kebutuhan hamba, ya Allah. Ini beratnya bukan main ternyata. Menjadikan sholat itu kebutuhan kita, itu bukan perkara yang mudah, itu mudah diucapkan. Tetapi dalam realitanya, sholat selama ini masih menjadi kebutuhan Allah, bukan kebutuhan kita. Sehingga ketika kita melakukan sholat, seakan-akan seperti kita makan. Seakan-akan makan itu kebutuhan perut, bukan kebutuhan kita. Sehingga ketika kita sudah makan, ayam wetengku wis warak kan gitu. Ketika kita sholat, aku wis ora dosa karo Gusti Allah. Padahal sholat harus disejajarkan atau harus ditinggikan di atas, diletakkan di atas fondasinya, yaitu
syahadat, yaitu iman kita, kepasahan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita semakin paling tidak sedikit memahami, oh ternyata sholat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana yang Allah sampaikan, karena sholat itu adalah keseluruhan, sholat itu adalah agama itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Artinya, aku telah sempurnakan agamaku dengan sholat itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Dan nikmat itu segala sumbernya berasal dari sholat. Makanya yuk kita, Masya Allah, ini para pendengar sekalian, saya menyampaikan ini pendengar bukan berarti saya lebih baik. Ya Allah, demi Allah saya tidak lebih baik. Saya bahkan merasa semakin berkurang dalam hal ini. Yaitu mengajak kepada para pendengar semuanya, yuk kita menikmati sholat. Sholat itu mahalnya bukan main. Penentu dari kehidupan nasib kita sepanjang masa khalidina fiha di akhirat ditentukan oleh bagaimana keadaan sholat kita. Ternyata sholat sebegitu pentingnya. Betul. Oleh karenanya mari kita bersama-sama hadirkan bahagia dalam hati kita dan kesiapan kita untuk menyambut sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Dengan salat ini. Oke. Okay. Kemudian ini tadi Pak Endang menanyakan berkaitan dengan sholat terus maksiat jalan, udah dijawab nih. Nah ini mungkin Ustadz berkaitan dengan ini yang belum mengawali sholat ini Pak Endang. Dimana ya sekian lama ini belum mengawali sholat, misalkan saya sekian lama belum mengalami sholat, terus mau start awal nih sholat, kemudian kan cukup berat ya, dengan beberapa tadi itu ada harapan, optimis rasanya, ternyata bisa menghapus itu. Kemudian dengar juga kalau kemarin saya nggak sholat misalkan harus ada kodoknya gitu, berapa lama nih saya nggak bisa ngitung. Nah itu mungkin Ustadz bagaimana cara saya mengkodoknya? Iya betul sekali Mbak Nana. Problematika banyak teman ini, banyak memang teman-teman kita yang kadang-kadang berbisik-bisik. Saya ini kalau sholat ada yang mengatakan, Ustaz saya itu sholatnya kadang-kadang Ustaz. Sekarang saya sudah sadar banget bahwa saya itu harus sholat. Kalau yang kadang-kadang itu terus gimana? Apakah saya harus mengqadha? Atau bagaimana sebenarnya? Padahal lupa hitungannya. Lupa hitungannya. Ada orang mau sholat itu sudah di atas 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Saya bahkan pernah semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Orang masuk Islam minta disyahadatkan itu di usia berapa? Di usia 84 tahun. Luar biasa. Dia tadinya muslim, menikah dengan non muslim, kemudian dia masuk kembali ke dalam Islam di usia 84 tahun. Dan saya tersenyum pada waktu itu, tapi senyum saya adalah tetesan air mata. Kenapa? Saya bahagia betul. Betapa beruntungnya orang ini. Sekian puluh tahun beliau ini mengalami satu situasi yang tidak diridhoi oleh Allah. Namun di akhir hayatnya beliau mendapat hidayah dari Allah. Padahal kalau mendapat hidayah dari Allah dan kemudian dia kembali kepada Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu barangkali seperti yang dialami oleh beliau, para sahabat kita, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Pada masa itu, di masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang benar-benar kayaknya
kalau nggak berbuat dosa itu mana gitu, nggak marah, Nggak marah pokoknya. sampai wah naudzubillah min dzalik. Dan begitu masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala start from the first, dinolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, saya mungkin kan banyak dosanya. Begitu masuk Islam, semuanya hapus. Demikian pula, apalagi orang yang tidak pernah sholat, orang yang jarang sholat, orang yang sholatnya acak-acakan, yang selalu terlambat, yang selalu ngalamun, yang selalu ini, kan lebih ringan dibandingkan orang yang belum masuk Islam. Umar bin Khattab membunuh. Umar bin Khattab melakukan hal-hal ini, contoh saja. Begitu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua yang dia lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Pak Nanang, pertanyaan yang ringan. Ternyata ringan. Mulai saja. Yang ringan. Kalau mau sholat, mulai saja. Ya, mau sholat, mulai saja. Sambutlah kasih sayang Allah. Toh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan, apakah kemudian harus diqadha dan sebagainya? Bagaimana mungkin mengqadha kalau gitu? Umar bin Khattab mengqadha. Kalau begitu, sahabat-sahabat yang lain itu mengqadha semuanya sholatnya karena mereka tidak pernah sholat sebelumnya. Gitu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan ini dengan dua ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu kita ambilkan di antaranya adalah di dalam surat 25, yaitu surat Al-Furqan ayat 68 dan 69. Kalimah Allah mengatakan yang 68, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang yang tidak musyrik. Wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan orang itu tidak membunuh jiwa yang tidak berhak. Tidak musyrik, tidak membunuh, wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika, siapa yang berani melakukan perbuatan tiga hal tadi, musyrik, menyekutukan Allah, membunuh, dan berbuat zina. Ini artinya ini contoh dosa berat ini. Sebenarnya di bawah sana masih ada dan yang lain seperti mencuri, durhaka pada orang tua, menipu, minuman keras dan lain sebagainya, masih berangkat masih banyak. Wa may yaf'al dzalika, dan orang yang melakukan perbuatan itu tadi yang disebutkan contohnya tiga, sebenarnya yang lain banyak, gitu. Yalqa athama, maka dia akan terjerumus dalam dosa yang berat, yang besar. Kemudian yudha'af lahul adab, dilipat gandakan terus dosa-dosanya. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di dalam neraka selama-lamanya dalam keadaan hina. Ini siapa yang melakukan? Musyrik, kemudian membunuh, kemudian zina, kemudian mencuri, minuman keras, durhaka kepada orang tua, menipu, sumpah palsu, dan lain sebagainya, khianat dan seterusnya. Maka orang yang semacam ini akan dihinakan oleh Allah di dalam siksa yang selama-lamanya dan terus dilipat gandakan dosanya. Bagi siapa? Bagi yang tidak bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan illa, kecuali. Disinilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapat hidayah padahal dia melakukan perbuatan dosa, mendengar ayat ini akan tersungkur dia. Betapa besarnya kalimah dan kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh manusia yang berbuat dosa. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah,
kecuali orang yang bertaubat. Yang di dalamnya taubat itu ada Ya. sholat ya Ustaz ya? Nah, gitu kan. Ya. Di dalamnya bertobat itu adalah ditandai dengan sholat. Amana wa amila amalan sholihah. Beriman penuh syahadat kuat. Kemudian beriman dalam wa amila amalan sholihah, dan melakukan perbuatan amal soleh. Dan amal soleh itu sumbernya di dalam sholat. Apa yang terjadi kalau ini terlakukan? Tobat, iman, amal soleh dilakukan terus, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan sendiri. Ini dimasukkan, sudah masuk ayat 29 Al-Furqan. Allah kemudian mengatakan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah yubaddil, diganti, dirubah, dibalik sayyiatihim, dosa-dosa, kejahatan, kekeliruan mereka, hasanat, menjadi perbuatan yang baik, menjadi pahala. Nah, kasih sayang mana yang ada di dalam kehidupan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya berbuat zina, saya membunuh orang, saya berbuat musyrik, besar sekali dosanya. Kemudian saya bertobat, dosa yang sebesar itu dirubah menjadi pahala. Menjadi menghantarkan saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Luar biasa. Makanya ini kan saya benar-benar mengajak nih kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pendengar sekalian, yuk jangan terlambat, sebab kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Demi Allah, yang muda tidak optimis akan usia panjang. Yang tua sudah jelas hampir didatangi oleh malaikat, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk menunda salat. Insyaallah kesempatan kita yang akan datang kita akan bahas satu topik berkaitan dengan salat, tetap yang dihubungkan langsung dengan makna dan arti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Karena kita banyak dosa itu. Oleh karenanya kan alhamdulillah kita semakin yakin, semakin mantap sekali di antara langkah-langkah kita untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki jalan hidup kita, memperbaiki keadaan kita, membahagiakan rasa kita. Di antaranya adalah paksakan kita dengan sholat sebisa yang bisa kita lakukan, tentunya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ternyata Allah Maha Pengampun dengan dosa yang bejibun banyak. Allah menyediakan ampunan yang luar biasa dan diubah menjadi pahala. Dan kayaknya ini bincang-bincangnya waktunya udah mau habis, Ustadz. Mungkin ada beberapa patah kata yang mau disampaikan, Ustadz Haris. Saya kalau sudah berbicara hal-hal begini, sebenarnya saya sendiri, jiwa saya sendiri, akal saya sendiri juga dalam kondisi tersungkur. Semoga dengan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bagi para pendengar yang belum bisa tergugah hatinya untuk menjalankan salat dengan sebaik-baik dan yang benar, maka saya selaku pribadi hanya bisa berdoa semoga saudara-saudara sekalian para pendengar segera masuk dalam proses dan masuk dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mungkin Ustadz Endang mau menyampaikan beberapa kata. Terima kasih sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Yang jelas di antara sekian banyak ibadah, hal yang termudah buat kita lakukan adalah sholat. Artinya yang saya maksudkan adalah bahwa sholat itu bisa dilakukan oleh siapapun, dan kapanpun waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Tidak harus kita menggunakan jas waktu sholat, cukup pakaian yang bersih dan menutup aurat. Untuk sholat tidak harus jadi orang kaya, untuk sholat tidak harus jadi pejabat negara. Bagi kita siapapun orangnya tentu baik untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sholat dipersembahkan untuk siapapun orang yang berdosa. Satu di antaranya adalah saya. Ya, saya kira itu luar biasa, Ustaz. Ini pertemuan kita, pertemuan yang
saya tidak mengira akan sebanyak ini kita mempelajari banyak manfaat. Kepada para pendengar semuanya, semoga bisa bersabar mengikuti acara ini, dan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan teruskan materi ini, dan semoga rencana sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu membahas tentang taubat, bisa terlaksana, karena taubat ini pun juga kadang-kadang kita kurang memahami. Kalau paham kurang menjiwai, kalau tidak menjiwai berarti tidak bisa menjalani, dan kita tidak bisa mendapat manfaatnya. Saya kira dari saya cukupkan sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama Sidi di rumah, insya Allah kesempatan mendatang sesi 2 kita akan dengan kajian-kajian yang menarik, dan bagi sahabat Purnama Sidi di rumah, pendengar dimanapun berada, silakan jika ada pertanyaan bisa kirim ke WhatsApp 085292117722. Saya ulangi 085292117722. Saya Nanang Rosid undur diri dalam acara ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.